Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling salihat, ketemu lagi di obrolan Ruang Kata Proyu Media. Kali ini kita dibersamai oleh Kak Ari Prabowo. Kak Ari Prabowo ini merupakan salah satu penulis Proyu. Ada buku anak dari Proyu Media yang ditulis oleh beliau, seri berbakti kepada orang tua. Leres. Oke, apa kabar Kak Ari? Sehat? Alhamdulillah, Mas Tris ya. Saya Tras itu memang Mas Tris itu. Ada apakah dengan kata-kata trust itu? Iya, Tras sama Tris itu kan Dekat banget ya. Jadi memang kalau siapapun yang ketemu dengan Mas Tris itu jadi Tras sama Mas Tris. Alhamdulillah, amin. Insya Allah. Semoga menangis Kak Ari. Amin. Nah Kak Ari, ini kami ngundang Kak Ari karena ada sesuatu yang spesial di Kak Ari yang jarang-jarang banget dibahas di mana-mana, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak yang sering kita sebutnya kalau zaman dulu sebenarnya dongeng. Ya. Nah tapi emang kayak gitu. Kak Ari dongeng. Cuman sekarang Kak Ari dan teman-teman di PPMI itu mengistilahkannya dengan kisah. Betul. Nah mungkin itu jadi pertanyaan pertama saya Kak Ari. Kenapa kok nggak dongeng? Kenapa kok kisah Kak Ari? Iya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad amma ba'du. Mas Tris, jadi Al-Quran itu hadir sebagai ilmu, sebagai petunjuk dari apa-apa yang sudah beredar ya saat itu. Maka kita mendengar bahwa cerita-cerita Israiliyat ya yang macam-macam kayak gitu, itu bahkan di mana-mana di setiap bangsa itu ada. Iya betul. Setiap bangsa itu ada. Maka di bangsa kita pun juga itu ada seperti itu. Dongeng ya bahkan. Kalau dulu kancil yang paling populer kayak betul sekali. Dongeng itu ada yang fabel kancil. Ya kalau legenda itu ya cerita-cerita rakyat kayak Roro Jonggrang itu dari Jawa Tengah, terus Sangkuriang Jawa Barat, kalau Malin Kundang itu daerah Sumatera, terus ya ikan mas Danau Toba seperti itu Sumatera juga, ya masih banyak hal-hal yang lain. Tapi yang menariknya ternyata kalau kita telisik itu dongeng-dongeng itu sampai saya mendiskusikan itu tuh, Mas Tris tahu nggak yang buat kancil mencuri timun itu siapa? Siapa ya? Lalu yang bikin Sangkuriang, yang bikin cerita Sangkuriang itu siapa? Roro Jonggrang itu siapa juga? Iya, padahal populer banget ya. Iya. Subhanallah ya. Jadi ya maka kita mesti harus paham ada apa di balik setiap pesan-pesan atau fenomena yang ada itu ya. Nah, maka kenapa PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia itu tadinya kami juga pendongeng, Persaudaraan Pendongeng Muslim Indonesia. Oh, pernah pakai nama itu? Pernah pakai itu. Bismillah, biiznillah ketika saya diamanahi sama guru-guru ya di PPMI, asatidzah yang ada, maka diberi masukan, diberi masukan, bahkan guru kita ya seperti itu menyampaikan dalam daurah-daurahnya pesan-pesannya kepada kita itu bahwa dongeng nggak akan pernah berhasil. Dongeng nggak pernah berhasil. Meskipun mungkin kalau dilihat kulit luarnya itu tetap ada pesan kebaikan di situ. Iya. Karena apa Kak Ari? Karena kita harus mengembalikan kepada substansi asal kata pengertian dari dongeng itu. Bahkan asik Mas Tris ya ketika saya diundang. Ya ngeri-ngeri juga saya mau ngomong itu sama doktor-doktor ya sama profesor-profesor yang undang saya untuk 2 hari itu bicara soal seminar nasional tentang dongeng. Padahal saat itu saya sedang di posisi ketua umum, sedang menggerakkan
istilah kisah itu, subhanallah. Diundang di salah acara yang tema besarnya salah satu perguruan tinggi besar ya ternama di Jogja seperti itu. Kayaknya A gitu. Oh bukan. Makanya saya Bismillah. Saya diajarkan sama orang tua itu paling tidak ada catatan yang Allah saksikan, yang malaikat juga menjadi saksinya. Saya pernah berupaya ya, walaupun nanti hasilnya itu nanti kita serahkan semuanya kepada Allah. Lalu saya ngobrol, saya ajukan tulisan artikel saya satu halaman itu yang saya sadar kalau ngomong sama beliau itu ya ngomong kepada substansi ya, kepada apa istilah segala apa. Nah lalu saya saat itu beliau masih doktor ya seperti itu. Pangapunten Bu Dokter gitu. Saya tuh kaget banget, kaget betul. Seumur umur saya belum pernah buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi web ya, itu kata dongeng itu mengandung beberapa arti. Ya mendongeng tuh menceritakan cerita terdahulu. Nah lalu yang menarik nanti Mas Tris bisa coba kalau saya keliru ya bisa nanti saya cek masih ya di kbbi.web.id, Kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id itu ketika diketik kata dongeng maka keluar itu. Nah, yang bikin saya jadi merinding itu takut itu dan akhirnya itu saya diskusikan bersegera dengan guru-guru itu, kata dongeng itu mengandung makna berdusta di situ. Bukan saya loh yang nulis itu, tapi saya nggak tahu yang nulis di Kamus Besar itu siapa gitu. Maka ada berdusta, gitu tuh, berdusta. Nah lalu di bawahnya lagi ada berbohong, omong kosong. Oh iya. Nah maka kalau ternyata juga Masya Allah ketika itu disampaikan, lalu saya juga menceritakan soal ya inilah mungkin muatan lokal kayak gitu, sangkuriang, percintaan antara rasa cinta anak sama ibunya udah terpisah ya. Sudah terpisah. Itu juga satu, ini agama mana yang membolehin ini gitu seperti itu. Tapi ini menjadi satu hal yang dipelihara gitu kan. Jadi lucu juga seperti itu. Lalu masa sih kita mau mempertahankan manusia itu bisa ada dari timun misalnya kayak gitu. Timun mas misalkan kayak betul. Gitu ya. Timun mas ya. Lalu tadi ya memang akhirnya kita menemukan bahwa ciri-ciri dongeng-dongeng kita itu ya seputaran-seputaran tahayul, kurofat, kayak gitu-gitu. Mungkin pesannya ada yang baik, tapi ada sisipan yang memang membahayakan akidah nih, kalau buat kita umat Islam gitu. Nah, maka saya pernah ngobrol sama anak saya. Kalau ada yang baik dari suatu yang buruk, kenapa nggak ngambil aja pada yang baik dan itu pasti baik seperti itu kan? Betul. Kayak gitu. Udah digaransi dan nggak ada cacatnya. Betul sekali. Nah, lalu yang menarik Mas Tris, yang menarik ketika kita buka aplikasi Al-Quran digital kayak gitu, lalu kita tulis kata dongeng, ternyata juga ada dalam Al-Quran. Oh, di ayat apa dan konteksnya apa, Kak Ari? Jadi kita akan menemukan beberapa tempat kata dongeng itu yang kalau dalam bahasa Quran itu asatirul awalin. Nah, ketika kita coba telaah lagi beberapa tempat yang ada kata dongeng itu, hampir kesemuanya itu diucapkan ya itu diperlihatkan oleh Allah, itu ucapan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah yang menyampaikan Quran yang hak, bahwa Quran itu juga isinya disamakan dengan dongeng-dongeng orang dahulu. Al-Quran kan isinya banyak kisah, Mas Tris. Jadi Rasulullah itu juga menyampaikan kisah-kisah itu. Nah,
Ternyata ungkapan musyrikin Quraisy itu saya suka pakai apa? Jangan kau ikuti Muhammad. Ini skill kisahnya mulai muncul nih. Jangan kau ikuti Muhammad. Iya, sampai ke cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu kayak gitu. Iya, betul. Jadi kalau kayak gitu berarti dulu juga udah ada kan kayak gitu-gitu. Nah, ternyata saya juga mikir setelah Allah tunjukkan itu kamus besar, oke lah itu pengertian kamus besar gitu loh. Saya mengembalikan gimana ini mengajak masyarakat secara umum ini mau berpindah pada istilah cerita atau kisah. Maka saya cari tadi coba dalam Al-Quran yang menjadi pedoman kita kayak gitu ternyata ada. Nah kalau udah kayak gini mau gimana Mas Tris gitu? Mas Tris sendiri kalau sudah kamus besar artinya ada kata berdustanya, ada kata omong kosongnya, di Al-Quran ternyata juga ada kata dongeng, ya itu juga identik sama pengertiannya dengan cerita-cerita terdahulu bohong, kayak gitu kan seperti itu. Maka Allah mengingatkan kita, hendaklah khawatir meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Lemah cara pikirnya, lemah apapun itu. Maka di ayat akhir surat An-Nisa ayat 9 itu kan, maka bertakwalah kepada Allah. Maka hendaklah qaulan sadida, berkata yang benar, yang sadida, yang benar seperti itu. Ya, maka dongeng, cerita, kisah itu kan berkata-kata. Nah, maka kita harus hati-hati. Kalau banyak kebohongan yang disampaikan ke anak-anak kita, ya jadinya ya mohon maaf, generasi-generasi yang nanti suka bohong. Iya, betul. Ya, suka bohong. Ya, kancil nyolong timun, tansil nyolong triliun. Terus fenomena koruptor segala apa ya. Terus pornografi juga ada. Joko Tarub kita kan sejak kecil ngintip orang mandi. Wah, subhanallah. Iya juga kayak Kak Ari ya. Gitu. Jadi gitu Mas Riz. Oke. Ini kamu dan saya tadi udah tanya dan dengan penjelasan panjang lebar, tapi malah belum memperkenalkan Kak Ari nih. Iya. Coba dengar podcast Ruang Kata ini. Ini Kak Ari, ngapunten. Ini kan Kak Ari kan nggak cuma penulis, tapi juga pencerita gitu di PPMI tadi. Selain itu nopo sibuk Kak Ari? Alhamdulillah Allah karuniakan titipan sedikit ilmu dan semoga Allah limpahkan. Menulis itu malah baru-baru aja. Oh, malah baru-baru aja? Menulis buku anak ya seperti itu. Kalau menulis modul itu juga sudah lama ya seperti itu. Aktivitas saya Mas Tris ngajar ya. Ngajar saya alhamdulillah dipercaya sama kampus di Jogja, itu tim teaching sama home base dosen-dosen di sana untuk mata kuliah keterampilan bercerita. Ya dulunya itu pilihan, mata kuliah pilihan. Sekarang jadi mata kuliah wajib, alhamdulillah. Dulunya juga berapa SKS, sekarang alhamdulillah udah bagus positioning SKS-nya kayak gitu. Terus saya mendampingi, mengonsultani beberapa sekolah-sekolah yang menginginkan ada materi berkisah ya di kurikulumnya dari jenjang saat ini TK, SD seperti itu. Nah lalu mungkin banyak sekarang berkisah di beberapa masjid dan sekarang alhamdulillah sedang mencoba mengajak para takmir masjid untuk kembali bangkit, khususnya anak-anak, ya karena memang faktanya selama pandemi ini anak-anak kita yang menjadi banyak terkorbankan seperti itu. Betul. Nah ini dengan kegiatan taklim anak, dengan kegiatan berkisah. Jadi di waktu maghrib sampai isya itu saya dan tim itu berkisah di beberapa masjid yang sudah kerjasama dengan kita. Oh begitu. Seperti itu aktivitasnya sama
yang paling utama menjadi seorang ayah, suami untuk anak-anak saya. Berapa nih putranya? Sudah berapa kali? Baru 4 ini, Baru Mas. 4. Baru 4. Oh. Dan ini semuanya kalau malam diceritanin? Ya, kadang ya serba-serbinya kalau ada biasanya buku-buku baru mereka minta diawalin diceritain. Oke. Tapi kalau udah ada buku-buku lama mereka alhamdulillah sibuknya dengan buku ya. Oh, berarti baca sendiri. Baca sendiri. Jadi kami punya tradisi di rumah itu, Mas Tris, kami sedikit mainan. Tapi banyak buku. Malah dibanyakan bukunya ya, banyak buku. Jadi bahkan termasuk ikop sama anak-anak kalau ada hal-hal yang ingin kami stimulasi tanggung jawabnya. Misalkan Kak mau nyapu, Kak mau bantu bersihin, itu nanti ikopnya Kak boleh baca buku. Wah, mereka sudah gelisah, sudah gitu. Insya Allah kayak gitu. Masya Allah. Oke. Nah, ini nyambung lagi dengan yang tadi kayak ini dilompati dengan biar teman-teman lebih kenal lagi dengan Kak Ari. Kak Ari. Nah, ini Kak Ari, di dunia kisah itu kan mungkin kalau kebanyakan kalau kalau orang tua sekarang itu kan udah mulai mungkin waktu mereka dulu masih kecil mereka akrab dengan itu. Cuman di dunia teknologi yang berkembang pesat sampai saat sekarang ini itu banyak sekali yang sudah mulai melupakan dan bahkan mungkin beberapa orang tua itu justru ngasih hiburan ke anak tuh bisa jadi nanti HP di setelin YouTube terus di situ ada kalau sekarang itu ada kayak kisah-kisah nabi apa dan sebagainya kayak gitu. Itu bisa menggantikan kisah dari orang tua ke anak langsung nggak sih, Kak Ari? Fix-nya atau detailnya terkait dengan case itu secara ini saya belum baca artikelnya atau jurnal segala apanya. Cuma kok saya ngerasa bahwa nggak bisa dong dibandingin makhluk nggak punya rasa ini gitu gitu tapi apa bukan makhluk benda yang nggak punya rasa ini terus benda yang nggak punya feel atau apa itu disamakan dengan peran orang tua kayaknya nggak akan pernah bisa sama. Dan bagus tuh tulisannya guru kita Ustadz Fauzil Azim ya. Kalau saja ayah ibu itu lebih menarik, lebih nyaman, lebih asik daripada handphone. Anak itu nggak mau kok sebetulnya. Anak itu sebetulnya nangis dia pegang handphone itu. Anak itu sebetulnya merintih dia mau pegang handphone ini lama-lama. Karena apa? Karena dia melihat ayah ibunya itu nggak sip untuk diajak ngobrol, nggak nyaman untuk diajak bermain, nggak enak untuk diajak cas-cis-cus ngobrol apa yang bermakna kayak gitu. Ya akhirnya fitrahnya anak-anak nggak ada aktivitas, dia nggak menemukan di rumah siapa yang nyaman kayak gitu. Ada layanan-layanan kayak gini sudah. Oh iya juga gitu. Ya, dan kasus-kasus yang beberapa yang mampir ke saya itu ya sudah akhirnya treatment. Ini coba disimpan, sepakat, lalu peran ini dibesarkan gitu. Bismillah ternyata yang balik lagi. Karena Allah titipkan anak itu lama sama orang tuanya, Allah titipkan sayang dari lahirnya, dari mengandungnya, rasa sayangnya itu nggak bisa akan pernah lepas itu. Gitu Mas Riz. Betul. Ya. Nah ini saya mau tanya sekarang Kak Ari, kebanyakan orang tua itu bingung jika harus menceritakan sesuatu ke anak, entah mungkin karena mereka nggak punya bahan untuk apa yang diceritakan, atau mereka merasa dirinya itu nggak bisa kayak pencerita atau pengkisah yang biasanya mampu menirukan suara apa dan sebagainya kayak gitu. Itu pripun Kak Ari kalau menjenengan? Ya menarik, kemarin saya coba bikin polling ya. Saya coba kemarin kayaknya Mas Tris juga pernah saya sampaikan. Saya bikin polling, faktor apa yang menjadikan pendidik ayah ibu itu jarang atau kurang berkisah bersama anak-anak. Pilihannya malas aja, nggak bisa menirukan suara, nggak bisa ekspresi gerak,
Yang keempat bingung mau cerita apa, bahan nggak ada. Ternyata yang keempat ini yang paling banyak. Karena nggak punya bahan, merasa Karena nggak punya bahan. Ya. Lalu saya ngobrol sama teman-teman, padahal sekarang bahan banyak banget gitu loh. Ada bukunya Kak Ari, Iya, salah satunya. bahan banyak sekali, audio, website, buku-buku anak-anak seperti itu. Itu ada seperti itu. Nah, akhirnya saya ketika di beberapa forum gitu, akhirnya saya ngomong kayak gini sambil melo kayak gitu. Kayaknya kesadaran deh. Lebih ke kesadaran. Kesadaran orang tua. Setelah itu saya ngomong, kita mau menanamkan pola rumah tangga yang kayak apa sama anak-anak. Kita mau menanam akar yang dalam seperti apa sama anak-anak kita. Kalau kesadaran ini nggak kita munculkan, maka jangan mimpi anak-anak itu mau rajin baca kalau kita juga nggak menceritakan, nggak baca, nggak sulit. Sulit, Insya Allah. Jadi kesadaran itu, Mas Tris, yang perlu selalu dihadirkan. Sumber-sumber banyak sekali. Oke, siap. Dan tadi bercerita berkisah itu nggak perlu harus pakai suara-suara, iya gitu. Contoh misalkan Kak Ari, kami nggak bisa ekspresi marah. Tangkap Ibrahim, gitu kan marah gitu. Kami nggak bisa marah. Kak Ari gitu, bohong saya bilang kalau nggak bisa marah. Iya, karena apa? Allah lengkapi semuanya dalam kehidupan kita, pernah marah, pernah sedih, pernah bahagia, pernah apa, kan kayak gitu-gitu itu. Jadi nggak ada alasan deh, nggak berkisah itu. Betul, berarti kembali ke pribadinya sendiri-sendiri. Sebenarnya semuanya itu kalau kita mau belajar, ada niat, dan kita merasa itu sesuatu yang urgent buat anak-anak kita, nggak ada masalah ya Kak Ari. Betul sekali. Oke, baik Kak Ari. Sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin, cuman waktunya terbatas. Ini baru mulai panas nih sebenarnya. Cuman insya Allah kita jadwalkan di lain kesempatan Kak Ari. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang dibahas tadi bermanfaat. Jangan lupa ini Kak Ari ada buku yang sudah ditulis sama beliau. Insya Allah ini kalau yang sekarang jadi itu baru 5 Kak Ari. 5. Terus insya Allah menyusul. Ada 5 insya Allah. Ada 5 lagi ya. Coming soon insya Allah ya. Oke, siap. Udah 10 berarti sekarang. Siap. Nah ini salah satu yang bisa dipakai buat bahan oleh teman-teman untuk menceritakan kisah-kisah yang jauh lebih benar, jauh lebih manfaat buat anak-anak. Kita tutup. Mau ada pesan apa ke? Sampun. Berarti ya. Oke, baik. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.